Okay, good morning everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we're gonna talking about the structure comprehension, about the conditional sentence. So you can download the PowerPoint file and model in SIACAD if you wanna learn more about the conditional. Okay, we just started with PowerPoint. Yeah, so here we go. About the structure comprehension. Yeah. Conditional sentences are in the conditional mood, subcategory of subjunctive mood, which is use hypothetical scenarios that are dependent on a certain condition or conditions. They are usually constructed using if to identify the condition that must be met. There are 4 degrees of conditional, of which vary in structure and meaning. Oke, jadi saya bakal combine dengan bahasa Indonesia. Si kalimat kondisional ini mempunyai 4 varian ya, yang mana masing-masing varian ini mempunyai struktur dan makna yang berbeda-beda. Biasanya mereka atau si conditional sentence ini dibangun menggunakan if ya, to identify, untuk mengidentifikasi atau untuk untuk memberikan clue gitu ya, bahwa bahwa kondisinya mengidentifikasi kondisi yang harus dipenuhi gitu ya. Oke, kita lihat aja apa aja sih 4 itu dari conditional sentences ini. Ada zero conditional, first conditional, second conditional, sama third conditional. Nah, dari 4 ini mereka mempunyai perbedaan dan mempunyai struktur yang berbeda-beda. Biar tidak pusing, kita langsung lihat saja contohnya ya. Oke. Mulai dari zero conditional. Zero conditional sentence atau conditional nol ya. Kalimat dengan conditional nol uses the present simple tense. Nah, menggunakan present simple tense to talk about what is always ordinarily true. Untuk membicarakan apa yang selalu atau yang kebenaran yang absolut itu ya. It is classified as a conditional because it creates a hypothetical situation. Kenapa disebut atau diklasifikasikan sebagai conditional ya? Because dikarenakan it creates, itu membuat atau membangun hypothetical ya, situasi hipotetikal ya. To describe what would be true each time something happens. Yang mana biasanya untuk menjelaskan yang mana yang biasanya akan terjadi setiap waktu gitu ya. Oke, kita lihat aja contohnya. The general structure for the zero conditional is, nah ini adalah patternnya atau rumusnya atau polanya. If plus subject plus present tense of predicate verb, subject plus present tense of the main verb. Nah, ini salah satu contoh kalimatnya. If you throw a ball in the air, it comes back down. Nah, ini salah satu yang menjadi kepastian atau kebenaran yang bakal terus diulang-ulang, juga bakal sama hasilnya. If you throw a ball in the air, it comes back down. Jika kamu melempar bola ke udara, maka itu akan kembali lagi. Ya, apa penjelasannya? Always true. Karena apa? Karena a ball comes back down every time you throw in the air. Si bola pasti akan kembali lagi ke bawah setiap saat kamu melemparnya ke udara atau ke atas gitu ya. Contoh kedua nih, itu kan yang barusan itu adalah contoh dengan makna
always true atau kebenaran yang absolut atau kebenaran yang berulang-ulang, selalu benar seperti itu gitu. Yang kedua, if we get up early, we also go jogging. Okay, generally true karena we jog every time we get up early. Jika kita bangun pagi, we always go jogging. Kita selalu pergi untuk berolahraga gitu. We jog every time we get up early. Nah, generally true tuh ya, ya itu betul gitu. Kalau misalnya bangun pagi ya teman-teman bisa olahraga gitu ya. We always go jogging. Oke. Nah, sedangkan apa itu first conditional? First conditional is very similar in the structure. It's very similar apa itu? Sangat similar ya, sangat berkaitan, sangat terdengar sama in the structure into the zero conditional. Hampir mirip dengan zero conditional. We still use if, kita masih menggunakan if plus the present simple to create the condition. Ditambah dengan present simple atau simple present to create the condition, untuk membuat atau membangun kondisi atau situasi, except that we now use the future simple tense. Nah, kecuali dalam hal ini kita menggunakan use the future simple tense, atau ya yang mana si pattern-nya atau polanya will ditambah bare infinitive. Bare infinitive itu adalah kalimat kata kerja yang berinfinitif ya, kita lihat contohnya. Kata kerja yang bentuk baku atau bentuk awal dari sebuah verb atau kata kerja. To describe a probable result of the condition, untuk menjelaskan kemungkinan hasil yang terjadi daripada suatu situasi atau kondisi. Ya, contoh first conditional, misalnya, I may go if he calls me. May similar to might, but it is more formal and the possibility is slightly less. Oke, jadi ini salah satunya contoh dari first conditional. I may go tuh, saya kemungkinan pergi if he calls me, jika dia menelpon saya. Oke. May is similar to might. May itu kan saya mungkin ya sama dengan might ya, might juga sama artinya. But it is more formal. Tetapi si may ini menjadi may I should, ya itu lebih formal misalnya. Bolehkah saya misalnya menggunakan may, itu lebih formal, is more formal, and the possibility is slightly less. Dan kemungkinannya terlihat apa? Kemungkinannya terlihat kurang ya. Kemungkinannya terlihat kurang ya. Oke. Ya, kita lanjut ke contoh yang kedua. Oke, ini yang tadi itu the possibility is slightly less, dan kemungkinannya tapi kecil gitu ya. Jadi lebih ke bukan tidak mungkin sih, kemungkinannya ya kecil aja gitu. Nih, I should go if he calls me. The speaker feels a mild obligation. I should go if he calls me. Nah, kalau yang ini saya seharusnya pergi jika dia nelfon saya. Nah, jadi kan ini terkesan the speaker feels a mild obligation, terkesan kewajiban ya. Jadi saya sebaiknya pergi sih kalau misalnya dia nelfon saya. Jadi lebih ke
kewajiban. Kalau yang ini, you should go if he calls you. Nah, kalau ini berarti kan you should go. Kamu sebaiknya pergi. Kalau kamu sebaiknya atau memberikan saran itu berarti kan advice ya. The speaker is recommending. Nah, jadi si pembicara ini dia memberikan rekomendasi atau saran that you go or is giving you a personal opinion. Selain memberikan saran, jadi si makna dari si kalimat ini juga dia memberikan personal option. Jadi dia tuh hanya memberikan advice, tapi juga dia tidak hanya memberikan advice, tapi juga memberikan pilihan untuk ke diri kamu sendiri mau pergi atau enggak gitu. Tetapi untuk sarannya dia memberikan saran kamu sebaiknya pergi jika dia menelpon kamu gitu ya. Oke, yang terakhir, I can go if he calls me. Jadi the speaker is not able or does not have a permission. Nah, saya tidak bisa pergi jika dia nelpon saya, misalnya seorang yang sedang bekerja misalnya, atau seorang yang sedang menjaga orang tuanya misalnya, tapi ada telepon ya, misalnya si he ini ya dia nggak bisa pergi gitu. Is not able kan dia tidak bisa, or don't have a permission, atau tidak punya izin atau tidak punya kewenangan untuk pergi gitu ya. Itu first conditional, teman-teman. Oke. Sorry. Oke, sorry tadi saya kayaknya kelewat untuk first conditional ya. Nah, tadi dari sini saya langsung loncat ya. Oke, dari sini misalnya ya ini tadi yang will biar infinitive ya. Oke. Ini contohnya di sini if present simple tense will plus infinitive. If I see him, I will tell him. Oke, teman-teman lihat ke sini dulu. Ini tadi saya kelewat ya, teman-teman. Jadi saya langsung ke first conditionalnya yang may sama should ya. Sebelum may sama should itu ada yang terlewat, itu will ya. Atau contoh pertama dari first conditional. Oke, saya minta maaf ya. Tapi nggak apa-apa. Sekarang kita langsung lihat ke sini aja. Nah, disebutkan di sini juga kan ini udah ada pattern-nya atau polanya ya. Jadi we still use if plus the present simple to create condition, except that we now use the future simple tense. Nah, kalau tadi di zero conditional itu kita tidak menggunakan future tense, di first conditional kita pakai. Ini contohnya atau polanya, if plus present simple tense, will plus infinitive. Misalnya gini, if plus present simple tense, I see him tense gini tuh dia present simple tense ya. Di sininya will, I will plus infinitive, tell him ya bentuk kata baku atau kata dasar dari kata kerja dari tell ya. Jika saya melihat dia, saya akan memberitahu dia. If I win the lottery, I will buy a new house. Jika saya memenangkan perjudian atau judi atau gambling atau lotre, I will buy a new house. Saya akan membeli sebuah rumah baru. Nah, we can also create negative first conditional by using the negative present simple in the if clause and the negative or in the future simple clause. For example, if I do not go, I will not see him. Nah, kan kalau yang tadi itu dia tidak negatif ya. Tapi dalam first conditional ini kita juga bisa membuat kalimat menjadi negatif. Misalnya, if I don't go atau if I do not go, I will not see him. Jika saya tidak pergi, saya tidak akan bertemu atau saya tidak akan melihat dia. If I don't see him, I won't have to say goodbye. Jika saya tidak melihat dia, saya tidak akan bisa untuk mengucapkan selamat tinggal.
Yang terakhir, if he doesn't arrive soon, we won't have time to catch the 9:30 train. Jika dia tidak datang secepatnya, kita tidak akan mempunyai waktu untuk mendapatkan atau menaiki kereta yang jam 9:30. Nah, jadi harusnya saya jelasin yang itu dulu, setelah itu baru yang berikutnya ya. We can also order the sentence to have the future tense clause at the beginning of the sentence. And the if conditional clause at the end. Additional, we can use modal auxiliary verbs. Kita juga bisa menggunakan modal auxiliary verb or other than will, such as must, can, could. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan modal ya. Should, could, may, might, kayak gitu. Oke, bentar. Oke, sorry, barusan kepotong. Ya, nah ini sedangkan untuk contohnya yang tadi saya jelasin tadi ya. Jadi saya udah jelasin sebelumnya ya. Jadi bisa ada may atau should atau must ya. Ya pokoknya modal auxiliary ya. Teman-teman yang diajarkan di bahasa Inggris 2 sudah pasti mengerti ya. Contoh-contoh modal auxiliary ada may, should, can, or apalagi must ya. Banyak. Oke, ini salah satu contohnya juga. I shouldn't go. Nah, ini pakai should ya, berarti I shouldn't go if he calls me. Atau I may atau I might not go if he calls me. Oke, udah saya jelasin ya tadi ya. I shouldn't go if he calls me. The speaker feels a mild obligation not to. Saya seharusnya tidak pergi jika dia menelepon saya. Nah, ini kan seperti sebuah feels a mild obligation, sebuah sedikit kewajiban untuk tidak melakukannya ya. Okay. To form a question in the first conditional, we invert the subject with modal auxiliary verb. Ya, if he calls me, should I go? Nah, misalnya bisa juga seperti itu ya. Jadi bisa menjadi sebuah pertanyaan balik gitu ya. If he calls me, should I go? Jika dia menelepon saya, apakah sebaiknya saya pergi? Okay. Atau could I leave early if Jake covers my shift? Jika bisakah saya pergi? Bisakah saya pulang lebih cepat? Jika Jack covers my shift, menggantikan bagian atau shift saya katanya. Jadi bisa ditukar. We invert the subject ya. Di sini kan penjelasannya we invert the subject with the modal auxiliary verb. Oke. Contoh lainnya, if I finish my homework on time, may I go to the party? Jika saya menyelesaikan tugas saya tepat waktu, may I go to the party? Bolehkah saya pergi ke pesta misalnya? Itu kan menjadi sebuah pernyataan atau pertanyaan yang muncul karena sesuatu gitu ya. Yang terakhir, if I come with you, will you buy me a lunch? Jika saya datang sama kamu, jika saya pergi dengan kamu atau saya ke tempatmu, will you buy me a lunch? Apakah kamu bakal membelikan saya makan siang katanya gitu. Ya, ini masih termasuk first conditional dikarenakan sebuah probabilitas atau kemungkinannya menggunakan future tense ya, yaitu will ya gitu. Atau juga si first conditional ini menggunakan modal auxiliary kayak should tadi ya, kayak may gitu ya. Oke, sekarang yang tadi udah zero, terus first conditional, dan sekarang yang ketiga, varian ketiga adalah second conditional.
We use the second conditional, kita menggunakan second conditional to speak about the hypothetical situation, untuk membicarakan mengenai kemungkinan situasi yang terjadi ya, or outcome resulting from the condition, atau hasil dari sebuah situasi ya, hasil yang terjadi dari sebuah situasi. Unlike the first conditional, tidak seperti varian first conditional, we use the second conditional to talk about things that cannot or are unlikely to happen. Nah, kita dalam second conditional ini membicarai mengenai sesuatu yang mana tidak bisa atau sepertinya tidak akan terjadi. Gitu. To create the second conditional, we use the past simple tense. Nah, kalau yang tadi itu dia present simple tense sama future simple tense, yang sekarang ini kita menggunakan past tense kalau yang second conditional. To create the second conditional, we use the past simple tense after the if clause followed by would. Nah, jadi sudah bukan will, tetapi juga diikutinya sama would ya. Nah, tetap the bare infinitive atau kata dasar baku ya, for the result of the condition. Oke, kita langsung lihat contohnya aja. In addition to would, dalam hal ini would gitu ya, which we use to describe, yang mana kita gunakan untuk menjelaskan sesuatu, something, we would definitely do, apa yang bakal kita lakukan. We can also use could for what we would be able to do. Nah, kalau yang tadi kan can ya, sekarang diganti jadi could. We can also use could, kita juga bisa menggunakan could for what we would be able to do, untuk sesuatu yang bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan. As well as might for what is possible. Ya, seperti kata might juga ya, for what it is possible but unlikely. Tetapi ya kemungkinannya kecil gitu untuk kita lakukan. Nah, contohnya, if I went to London, nah kan ini I went to London itu adalah segini ya, sorry. I went to London. Ini disebutnya apa? Disebutnya adalah past simple tense atau simple past tense ya. Jadi udah nggak menggunakan future tense atau menggunakan simple present tense lagi, tetapi past tense. Jadi if I went to London, kan kalau misalnya simple present tense-nya kan if I go to London, tapi karena ini past tense, jadi go-nya berubah jadi when. If I went to London, I would visit Trafalgar Square. Nah, jika saya pergi ke London, I would visit. Saya bakal mengunjungi Trafalgar Square. If I won the lottery, I could buy a new house. Nih, di sini juga I won ya, bukan I win. Karena past tense. If I won the lottery, I could buy a new house. Oke, next. If you had a phone, you could call me every day. Jika kamu punya telepon ya, ini had itu kan bentuk past tense dari bentuk past atau bentuk verb 2 dari have ya, jadi diganti jadi had. If you had a phone, jika kamu punya telepon, you could call me. Nah, bukan can tapi could. You could call me every day. Kamu bisa menelepon saya tiap hari. Bisa menelepon saya tiap hari katanya. If I was atau if I were older. Ini bisa I was atau I were ya. If I were older. Jika saya lebih tua ya, I might stay up all night long. Saya bisa bangun atau saya bisa begadang gitu semalaman. Tapi kan karena tidak mungkin ya, atau kecil kemungkinan, gimana caranya bisa lebih tua gitu. Jadi ini ceritanya adalah kemungkinan kecil kemungkinannya gitu. Saya pergi ke London ya, tapi kecil kemungkinannya. Nah, kalau kecil kemungkinannya ya pakailah second conditional atau simple past tense gitu ya, yang diikuti oleh would, could gitu ya. Okay, note that the more formal English. Note that in the more formal English, ya, baik-baik ya, bahwa di sifatnya yang lebih formal dalam Inggris, it is standard to use short conditional sentences. Jadi standarnya itu dalam formal atau kalimat yang sifatnya lebih formal dalam bahasa Inggris itu biasanya
Mereka menggunakan past tense atau second conditional ini yang kita bicarakan barusan. Irrespective of it having a singular or plural subject. However, in everyday writing and speech, it's common to use for singular subject. Nah, ya kan, jadi digunakan untuk singular atau plural subject, gitu ya. Mau singular atau plural, biasanya menggunakan second conditional jika ingin lebih formal. Okay, we can also put the second conditional in the negative to describe something. Kita juga bisa menggunakan atau meletakkan second conditional dalam sebuah pernyataan yang negatif untuk menjelaskan sesuatu yang mana tidak akan terjadi ya. Jika sesuatu tersebut ya pokoknya intinya si second conditional ini bisa digunakan seperti yang tadi ya, untuk menyatakan sebuah pernyataan negatif. To form negatif, untuk membuat atau membangun pernyataan yang negatif, we use the negative of the past simple in the fifth clause. Kita menggunakan negatif dalam past simple ya. Patternnya itu masih sama, past simple in the if clause, dalam si klausanya if yang tadi ya, if bla bla bla. And make would negative in the clause describing. Nah, kalau would-nya itu ditambahin pakai not berarti ya. And make would negative kan jadi wouldn't ya. Would not in the clause describing the result of the condition. Untuk menjelaskan hasil dari sebuah kondisi atau situasi. Nah, ini contohnya nih. If our father didn't. Nah, kan jadi didn't. Didn't itu kan bentuk pernyataan negatif ya. Did not ya. If our father didn't work so hard, tetapi ya pernyataannya pakai negatif juga, jadi we wouldn't, kita tidak akan be able to afford this house, untuk bisa membeli atau mempunyai rumah ini. Tapi kalau misalnya kalau positif ya berarti if our father bukan didn't work tapi work bentuk pastinya adalah worked ya. Ditulisnya worked. Jadi if our father worked so hard, we would be able to afford this house. Jadi sama juga hilang ya. Nah ini contoh keduanya, if I didn't live in London, jika saya tidak tinggal di London, I could never speak English so well. Saya tidak akan pernah bisa untuk berbicara Inggris sebaik ini, gitu katanya ya. Jadi kenapa ini bukan couldn't? Karena never-nya sudah negatif ya. Jadi I could never speak English so well. Ini kenapa? Kok ini enggak negatif? Ini tuh negatif ya, karena never itu negatif. Atau enggak, I couldn't misalnya gini, bisa juga. Kalau misalnya teman-teman, never itu kan artinya tidak pernah. Jadi saya tidak akan pernah bisa bicara bahasa Inggris. Ya udah, kalau gini boleh nggak, Mister, misalnya I couldn't, ya bisa. I couldn't speak English so well. Jadi artinya saya tidak akan bisa untuk berbicara Inggris begitu baiknya. Oke. Nah, kalau misalnya mau diakhiri untuk sebuah pertanyaan misalnya, bisa juga ya. Ini contohnya, if you had $1 million, jika kamu mempunyai jutaan dolar, would you buy an expensive boat? Nah, dikarenakan sudah ada would ya, jadi ininya nggak usah verb 2 ya, atau disebut dengan very infinitive, kata dasar kerja baku ya. Kata dasar kerja, kata bakunya awal, verb awal ya. Jika kamu mempunyai jutaan dolar, would you buy an expensive boat? Apakah kamu bakal membeli kapal yang mahal misalnya? Itu kan jadi pertanyaan. Tapi kalau misalnya seandainya dibalikin, pertanyaan dulu, bisa. Would you travel to South America? Oke, saya mau jelasin sedikit ya. Kenapa ini travel nggak verb 2 atau jadi traveler gitu ya? Karena would ini sudah mewakili atau si verb 2-nya atau si ed-nya itu seolah-olah
traveled kan harusnya seperti ini misalnya. Ini verb 2-nya traveled. Nah, soalnya ini si id-nya ini ya sudah pindah ke sini. Jadi would kan harusnya will ya verb satunya. Jadi would-nya itu sudah mengambil si verb 2 jadi travel. Jadi ini kembali menjadi verb 1. Would you travel to South America? Apakah kamu akan berpergian ke Amerika Selatan ya? Jika kamu if you spoke Spanish, jika kamu berbicara bahasa Spanyol katanya gitu ya. Spoke ini verb 2 dari speak ya. Oke, pokoknya sudah if itu dia harus verb 2. Tapi sesudah would justru kebalik si verb 2-nya jadi verb 1 gitu ya. Oke, ini contoh-contohnya lagi. What would you do if your family was not so wealthy? Apa yang bakal kamu kerjakan jika keluarga kamu tidak terlalu mencukupi, tidak terlalu kaya gitu ya. Where might you go if you won the lottery? Kemana kemungkinan kamu pergi jika kamu memenangkan lotre? Ini bisa dilihat pola-polanya ya. Where might you go? Kenapa ini go? Verb 1 karena might ini adalah sudah mewakili past tense. Where might you go? Nah, tapi setelah if itu sudah pasti past tense. If you won itu verb satunya win ya. If you won lottery. Nah, udah pasti. Jadi yang gampang itu sudahlah setelah if itu pasti verb 2. If you could, nah could ini kan dari can ya, verb satunya jadi verb 2-nya could. If you could have dinner with a famous person, who would you choose? Jika kamu bisa makan malam dengan orang terkenal, who would you choose? Siapa yang bakal kamu pilih? Gitu ya. Oke, terakhir, the third conditional ya, are used to establish a hypothetical situation in the past, followed by a hypothetical outcome that did not really happen typically. The outcome is the opposite of what actually happened. The form the conditional we use to the past perfect tense. Oke, past perfect itu berarti past perfect itu harusnya atau biasanya apa? Ada have ya. Apa kita benar seperti itu atau enggak, kita lihat ya. Nah di sini karena situation di sini situated conditional ini to establish a hypothetical situation ya, untuk menjelaskan atau memproduksi gitu ya, menghasilkan hypothetical situation in the past. Nah, in the past berarti ya verb 2 ya. Follow by a hypothetical outcome yang diikuti dengan hasil yang hypothetical yang diasumsikan ya. That did not really happen typically, yang mana tidak terlalu terjadi. The outcome is the opposite. Nah, justru hasilnya itu adalah opposite atau lawan tolak belakang dengan apa yang terjadi. Oke, to form the third conditional, untuk membangun atau membuat third conditional, we use the past perfect tense. Jadi past perfect tense for the if conditional clause, untuk yang if-nya, if bla bla blanya itu dia menggunakan past perfect. And would have. Nah, kan ada have-nya, itu adalah salah satu ciri ya, salah satu ciri dari perfect gitu ya, past perfect. Nah, dan the past participle itu berarti kan verbnya verb 3 ya. As with the second conditional, we can also bla bla bla. Oke, kita lihat contohnya. If I had been more prepared, I would have passed test. Oke. Yang pertama-tama setelah if I had been ya. Sorry, saya kurang nambahin. Kalau misalnya ada yang disebut dengan past perfect sama participle itu ada been ya. Jadi past participle itu ya had been ya. If I had been more prepared, jadi jika aja saya sudah bisa menyiapkan atau menyiapkan semuanya, I would have passed that test. Nah, ini kan pasti lampau ya. Saya pasti yakin saya akan
lolos dalam tes itu. Tapi kenyataannya dari kalimat ini kita bisa melihat bahwa dia itu sebenarnya lolos nggak? Karena tesnya sudah kejadian dan si ini ya, if I had been more prepared, jika saya lebih menyiapkan segalanya sebelumnya gitu ya, saya akan bakal lolos tes tersebut. Berarti kenyataannya ini yang dimaksud dengan tes conditional itu ya, intinya. Kenyataannya itu dia berbalik hasilnya dengan apa yang terjadi. Jadi sebenarnya dia tidak lolos tes dan dia juga tidak menyiapkan lebih baik gitu ya. Jadi sebelumnya, jadi hasilnya itu adalah tolak belakang. Nah ini penjelasannya. In reality, dalam kenyataannya, the speaker was not prepared. Nah, itu si pembicara ini atau yang mengatakan ini, dia tidak menyiapkan segalanya sesuatu lebih bagus gitu. Dia tidak menyediakan atau dia tidak menyempatkan dirinya untuk mempersiapkan sesuatu tersebut, and so they didn't pass. Maka dia atau ya dia bukan so ya, he ya, and so and he didn't pass the test. Jadi si tesnya itu ya gagal gitu. By creating a condition in the past using the past perfect tense, they can articulate how they might have achieved a different outcome. Jadi dengan membuat si condition ini dalam masa lampau ya, di dalam past perfect tense, they can articulate. Mereka bisa menyimpulkan how they might, bagaimana mereka kemungkinan untuk mendapatkan different outcome atau hasil yang berbeda if they were more prepared, jika mereka menyiapkan segala sesuatunya lebih baik. Sorry. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Ini kenyataannya, turut misalnya, she was not there and couldn't help you. Dia tidak di situ dan dia tidak menolong kamu. Oke, gimana kalau jadiin kondisional seperti ini? If she had been there, jika dia di sana, jika saja dia di sana, she could have helped you. Dia bisa untuk menolong kamu. Dalam kenyataannya, dia tidak di sana dan dia juga tidak menolong kamu. Oke. Ini kenyataannya nih. I was late for work yesterday because I overslept. Saya kerja masuk dengan telat kemarin karena saya overslept atau kurang tidur. If I hadn't overslept, jika saya tidak kurang tidur, jika saya tidak kurang tidur, berarti jika saya cukup tidur, berarti ya kurang tidur kan. Jika saya tidak kurang tidur, I wouldn't have been late for work. Saya tidak akan telat untuk datang kerja. Tapi dalam kenyataannya dia kurang tidur dan dia juga masuk kerjanya telat. Oke, yang terakhir, you knew you had a test today. Kamu tahu bahwa kamu akan ada tes hari ini. Ini kenyataannya ya. Kalau kondisionalnya, if you knew you had a test today, you should have studied harder. Oke? Jika if you knew you had the test today, jika kamu tahu ada tes hari ini, kamu akan belajar lebih giat gitu ya. Ini juga bisa jadikan sama pernyataan seperti tadi ya. Would you have come to the party if you had known about it? Atau what might you have done if you had known the truth? Apa yang bakal kamu lakukan jika seandainya kamu tahu kenyataannya? Ini berarti kan kenyataannya dia tidak tahu gitu ya. Tinggal dibalikin aja kalau terus conditional. Yang ketiga nih, where could you have gone if you hadn't come here? Kamu bakal pergi kemana atau jika kamu tidak ke sini? Nyatanya dia ke sini dan dia tidak kemana-mana. Oke. Oke, yang terakhir, sorry, ini ada lagi ternyata ya. Berarti ada 5 ya, 0, second, third, sorry, dari third langsung ke fifth ya, kelima berarti ya. Sorry, saya pengen lihat lagi yang ininya.
1, 2, 3, 4 ya. 0, first, second, and third. Oke, kayaknya ini yang ininya kelupaan. Ketinggalan ya. Nggak apa-apa, kita bahas aja. A very commonly used fifth conditional is what known as the mixed conditional. A very commonly used fifth, nah yang sangat apa? Yang sangat apa namanya? Similar atau yang sering digunakan dalam fifth conditional itu is what known adalah yang diketahui si fifth conditional ini sebagai conditional mix atau mixed conditional yang kondisi yang digabung, which is cross between yang mana disilangkan ya antara the third conditional and the second conditional. There are two ways to form mixed conditional. Ada dua cara untuk menggabung conditional depending on the meaning we wish to achieve. Tergantung terhadap apa makna atau ya arti atau tujuan yang kita ingin apa namanya? Kita ingin achieve ya. Kita ingin tampilkan. Ini contohnya, if I had studied more, ini berarti kan condition in the past, is in the past. Jadi ini if I had studied more, jika saya belajar lebih giat, tapi sudah kejadian ya, the condition in the past, I would be a doctor. Saya akan menjadi dokter. Nah, I would be a doctor-nya itu adalah hasil yang sekarang gitu. Jadi sebab akibat. Jika dulu saya belajar lebih giat, nah sekarang saya bakal jadi dokter, katanya gitu. Contoh ya. Yang ini contohnya lagi. If I had been born in Italy, jika saya lahir di Italia dalam masa lampau, berarti kan I would be Italian. I would be Italian-nya saya bakal menjadi seorang Italia gitu, seorang yang berkewarganegaraan Italia. Jadi if I had been born in Italy-nya dulu, nah kalau seandainya itu terjadi yang dulunya, nah sekarang hasilnya itu saya bakal menjadi seorang Italia. If he had not lost his job, if he hadn't lost his job, jika dia tidak hilang pekerjaannya masa lampau ya, he wouldn't be unemployed. Hasilnya yang sekarang itulah dia tidak akan menjadi pengangguran. Gitu. Oke ya teman-teman. Kalau yang fifth ini sebenarnya dia gampang ya, karena dia campuran dari harus tahu dulu. Kalau misalnya tahu si second conditional sama third conditionalnya sudah tahu, ya tinggal digabung aja. Ini ya contohnya ya. Ini terakhir mungkin if I was not atau if I were not so shy, jika saya tidak terlalu malu ya, jika saya tidak menjadi pemalu gitu ya. Kenapa saya harus menjadi pemalu gitu intinya. If I was not so shy, jika saya tidak semalu itu dulu ya, condition in the present tuh sekarang ya, I would have asked her on a date. Nah, ini kalau misalnya kalau yang ini contohnya ini dibalik. Jika saya tidak pemalu ya, if I was not so shy, condition in the present. Jadi kondisi ini sekarang, ini kalau ini yang dibalik. Kalau yang tadi kan dulu baru sekarang, kalau ini sekarang dulu baru dulu. I would have asked her on a date. Saya akan nanya dia untuk ngedate gitu ya, untuk kencan gitu ya. Unreal outcome. Jadi ini halu lah teman-teman ya. If she was a better driver, she would have gotten her license by now. If she was a better driver, di conditionnya in the present ya, berarti dia tidak sebaik itu menjadi pengemudi. She would have gotten her license by now. Dia bakal mendapatkan SIM untuk sekarang kalau dia bagus menjadi pengemudinya. Oke. Ini ada kagok ya teman-teman, satu lagi. If we work a little harder, jika kita
bekerja lebih giat gitu, we could have finished this project already. Kita bisa menyelesaikan si proyek ini lebih cepat gitu. Udah beres mungkin sekarang. Gitu contohnya ya. Jadi kan ini mix ya antara second conditional sama third conditional. Baik, itu aja mungkin yang saya bisa sampaikan untuk pertemuan ke-10 structure comprehension tentang conditional. Teman-teman untuk modulnya atau atau PPT-nya bisa download di si Akad ya. Jadi bisa dibaca ulang dan dipelajari lebih lanjut untuk lebih mengerti dari dari ditambah dengan video ini ya. Oke, paling see you next week. We have a hybrid class for next week, so we can meet in meeting directly and a person for next week. Thank you so much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu.